warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Devi Septriana. Saya mahasiswi dari Universitas Ibnu Sina Batam semester 4, jurusan PAI. Di sini saya akan menyusun video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushulul Fiqh dari dosen Bapak Mengampu, Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA, yang menjelaskan tentang al-uruf dalam pandangan Islam. Dalam kehidupan masyarakat terdapat kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat lakukan. Ini termasuk al-uruf. Al-uruf secara bahasa adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap baik, jadi banyak masyarakat yang melakukannya. Sedangkan secara istilah adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-menurun. Dalil yang menyangkut tentang al-uruf terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang ma'ruf dan jauhilah orang-orang yang berbuat bodoh. Macam-macam al-uruf. Al-uruf memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah dari segi objeknya. Dari segi objeknya terbagi menjadi dua, yaitu secara fi'li, dan yang kedua adalah secara amali. Secara fi'li adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat dalam pengucapannya, sehingga masyarakat yang mendengar ucapan tersebut langsung memahami apa yang dimaksud dari ucapan tersebut. Contohnya, ada seseorang yang ingin membeli 1 kilo daging. Maka daging yang dimaksud pasti daging sapi, karena masyarakat sering menyebut daging sapi dengan sebutan daging saja. Padahal daging ada banyak macam. Ada daging ayam, ada daging kambing, dan daging lain-lainnya. Yang kedua adalah secara fi'li atau amali. Adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara fi'il atau yang dilakukan perbuatannya. Contohnya adalah bersalaman-salaman saat Idul Fitri. Jadi ketika Idul Fitri, banyak orang muslim khususnya akan bersalam-salaman sesanak saudara, keluarga. Nah, yang kedua adalah macam dari segi cakupannya. Terbagi menjadi dua, yaitu dari al-am, al-uruf secara al-am, dan al-uruf secara khosoh. Yang pertama adalah al-uruf al-am. Al-uruf secara al-am adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh daerah atau kebanyakan daerah pasti melakukan itu. Sedangkan secara khosoh adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh daerah-daerah tertentu saja. Daerah-daerah yang lainnya belum tentu melakukan itu atau memiliki al-uruf lain. Setiap daerahnya berbeda-beda. Jadi itu khosoh namanya. Nah, selanjutnya adalah macam dari segi keabsahannya. Dibagi menjadi dua, yaitu sohih dan yang kedua adalah fasih. Disebut secara sohih karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat masuk atau terdapat tidak menentang dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan fasih adalah kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh masyarakat yang menentang dari atau tidak ada atau tidak sesuai dengan apa-apa yang ada di hadis dan Al-Quran. Contoh dari uruf as-sohih atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran dan hadis.
Contohnya seperti pada masa pertunangan, pihak pria akan memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah-hadiah tersebut tidak termasuk dari mahar pernikahan. Kemudian contoh dari al-uruf, uruf al-fasih atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti memberi bunga kepada seseorang yang meminjam uang dan bunga tersebut lebih dari 10% dari pinjaman yang dipinjamnya tersebut. Dalam Islam, al-uruf merupakan sesuatu hal yang penting dalam menetapkan hukum-hukum Islam atau syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dilakukan al-uruf, diterimanya al-uruf tersebut atau diterimanya kebiasaan tersebut. Yang pertama adalah kebiasaan tersebut sering dilakukan dan tidak ada seseorang yang menentang kebiasaan tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan tersebut tidak bertentangan atau tidak keluar dari syariat-syariat Islam yang ada di Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kekurangan datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Membaca doa Faqaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.